Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mauliana dan NIM akhir 040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang creative thinking atau berpikir kreatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dan strategi berpikir kreatif yang kedua, yaitu tentang lateral thinking. Lateral thinking merupakan metode pemikiran yang fokus pada pemecahan masalah dengan cara kreatif dan tidak konvensional, atau bisa memungkinkan untuk memanfaatkan alam bawah sadar dan menemukan ide-ide yang sudah dimiliki. Macam-macam berpikir yang termasuk ke dalam lateral thinking itu yang pertama ada blue rose atau intuisi. Intuisi adalah kemampuan untuk memahami atau mengetahui sesuatu secara langsung tanpa melalui proses berpikir yang sadar atau analitis. Intuisi harus dikombinasikan dengan logika. Kombinasi intuisi dan logika itu memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan yang cepat dan juga akurat. Yang kedua yaitu chilling out atau relaxation. Orang-orang yang menggunakan cara ini itu biasanya mempunyai beberapa tips atau cara. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang tenang. Lalu yang kedua yaitu menggunakan teknik relaksasi yang kalian sukai. Lalu yang ketiga, biarkan pikiran itu mengalir secara bebas. Lalu yang terakhir yaitu membuat posisi yang nyaman. Lalu yang selanjutnya yaitu The 3B. Fisikawan terkenal menyatakan bahwa penemuan besar sering terjadi dalam 3B, yaitu buzz, bed, and bath, di mana orang-orang biasanya menemukan ide mereka ketika berada di 3 tempat tersebut. Yang pertama yaitu di bus, yang kedua di tempat tidur, dan yang ketiga yaitu kamar mandi. Lalu yang selanjutnya yaitu true and false atau biasa disebut dengan Janusian thinking, yaitu kemampuan untuk memegang dua gagasan yang berlawanan pada saat yang sama dan menggunakannya untuk menghasilkan solusi baru. Lalu kenapa sih bisa disebut dengan Janusian thinking tersebut? Disebut Janusian karena terinspirasi dari Janus, yaitu dewa Romawi yang bermuka dua, di mana dia bisa melihat ke masa lalu dan juga masa depan sekaligus. Selanjutnya yaitu dreamscape atau menemukan sesuatu lewat mimpi, seperti yang terjadi pada Elias Howe, di mana ia menemukan ide mesin jahit dari mimpinya pada tahun 1845. Sebelumnya, ia sudah memikirkan konsep sebuah mesin yang menggunakan jarum untuk menembus kain, tetapi belum menemukan cara kerja yang tepat. Lalu pada suatu malam, ia mengalami mimpi buruk, di mana ia ditangkap oleh sekelompok kanibal. Dalam mimpi tersebut, para kanibal memegang sebuah tongkat, di mana tombak yang mereka bawa itu memiliki lubang di ujungnya. Lalu, ia kemudian menyadari bahwa lubang di ujung tombak itu dapat diterapkan pada jarum mesin jahit. Lalu dari sanalah, ia mendapatkan ide untuk meletakkan lubang jarum di ujung yang tajam. Selanjutnya yaitu Da Vinci Technique atau drawing, yaitu memahami gambar-gambarmu seperti membuka simpul. Mengapa disebut seperti membuka simpul? Ketika simpul diikat, benangnya berliku dan saling silang. Untuk membuka simpul, kamu harus mengikuti kembali jalur simpul itu dibuat. Begitu pula dengan gambar. Saat kamu menggambar, secara intuitif kamu mengikat simpul dari alam bawah sadar. Membaca ulang gambar itu sama dengan membuka simpulnya, yaitu menghubungkan yang tidak terhubung. Lalu yang selanjutnya ada Dali's Technique atau Hypnagogic Imagery. Menurut Thomas Edison dan Salvador Dali, daya cipta melonjak selama pikiran dalam keadaan yang tidak bisa saat tertidur. Sebuah studi yang diterbitkan di Science Advance menunjukkan bahwa tahap samar antara kesadaran dan tidur disebut N1 atau hypnagogia, yaitu dapat memicu kreativitas. Hypnagogia sering ditandai dengan mimpi yang jelas, meskipun biasanya orang akan masuk ke fase tidur yang lebih nyenyak dan melupakan mimpinya. Selanjutnya yaitu Not Kansas atau imagery, yaitu teknik untuk melompat dari realitas normal lalu masuk ke dunia hayalan atau absurd. Pemikiran ini terinspirasi dari film tahun 1939 Wizard of Oz, Toto If a Feeling We're Not in Kansas Anymore. Lalu selanjutnya yaitu The Shadow atau psikosintesis.
Psikosintesis adalah pendekatan psikologi yang dikembangkan oleh Roberto Assagioli, seorang psikiater Italia yang juga sejaman dengan Carl Jung dan Sigmund Freud. Salah satu aspek penting dari psikosintesis adalah pengintegrasian keseluruhan diri, termasuk bagian diri yang tersembunyi atau tertekan. The shadow, bagian diri yang kita tolak, sembunyikan atau tak sadar. Bayangan adalah semua aspek dari diri kita yang tidak kita ketahui, kita tekan atau kita anggap negatif, seperti emosi marah, iri, dendam, keinginan egois, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu The Book of the Dead atau Hieroglyphics. Terinspirasi dari kitab Mesir kuno, simbol kematian dan transisi. Kitab Orang Mati atau The Book of the Dead adalah kumpulan mantra, ilustrasi, dan petunjuk dari Mesir kuno yang ditulis di atas papirus. Ini digunakan untuk membimbing jiwa orang yang telah meninggal menuju ke alam baka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.